Halo, perkenalkan nama saya Putri Niarnia Sandi dengan NIM 2021-31018. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan salah satu materi dari kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence. Nah, kita membahas pendahulunya dulu. Jadi, konsep pembelajaran mesin telah banyak dipelajari dan dikembangkan oleh berbagai ahli, antara lain Galileo, Newton, dan lain-lain. AI telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti dapat menghitung bagaimana bertindak secara efektif dan aman dalam berbagai situasi yang baru. AI juga telah digunakan untuk membuat sistem yang didasarkan pada prinsip fisika, matematika, dan logika. Sistem ini dirancang agar lebih efisien dan akurat daripada kecerdasan manusia, menjadikannya lebih berguna di berbagai bidang. Di mata publik sendiri, terkadang ada kebingungan antara istilah kecerdasan buatan dan juga pembelajaran mesin. Jadi, pembelajaran mesin itu adalah subbidang dari AI atau kecerdasan buatan yang mempelajari kemampuan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman. Untuk kesempatan kali ini akan membahas 4 subbab, yaitu Agent and Environments, Good Behavior, the Concept of Personality, The Nature of Environments, dan yang terakhir adalah The Structure of Agents. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Agent and Environments, atau agent dan lingkungan. Nah, agent adalah segala sesuatu yang dapat dipandang sebagai persepsi lingkungan, melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui actuator. Sebagai contoh, agen perangkat lunak, di mana menerima konten file, menerima informasi, dan input manusia seperti keyboard, mouse, layar sentuh, ataupun suara sebagai sensornya, dan menulis file, menampilkan informasi, dan menghasilkan suara sebagai actuatornya. Nah, di sini sudah ada gambar di mana itu adalah interaksi antara lingkungan dan juga agent, di mana lingkungan mengirim persepsi kepada sensor, kemudian ditindaklanjuti oleh agent, dan actuators mengirimkan tindakan kepada lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada agents and environments. Nah, di sini ada contoh dari agent and environment sendiri, yaitu adalah penyedot debu, yang dimana terdiri dari agent pembersih. Nah, pada penyedot debu sendiri terdapat 2 kotak, A dan B, yang dimana cara kerjanya itu ketika kotak A bersih, dapat dilihat pada tabel berikut, ketika kotak A bersih, maka dia akan pindah ke kotak sebelahnya atau ke right, kanan. Ketika kotak A kotor, maka dia akan langsung menghisap. Dan ketika dia sudah bersih bahkan pindah, terjadi seperti itu secara terus-menerus hingga seluruh kotak-kotak tersebut bersih. Topik yang kedua yaitu good behavior, the concept of personality. Jadi, agent rasional adalah agent yang melakukan hal yang benar. Apa yang rasional pada waktu tertentu bergantung pada 4 hal, yaitu ukuran kinerja yang menentukan kriteria keberhasilan, pengetahuan awal agent tentang lingkungan, tindakan yang dapat dilakukan agent, urutan persepsi agent hingga saat ini. Nah, hal tersebut mengarah pada definisi agent rasional, yaitu untuk setiap urutan persepsi yang mungkin, agent rasional harus memilih tindakan yang diharapkan memaksimalkan ukuran kinerjanya, mengingat bukti yang diberikan oleh pengetahuan bawaan yang dimiliki oleh agent. Nah, di sini ada the nature of environments. Nah, hal pertama yang harus dipikirkan untuk membangun agent-agent rasional adalah berpikir tentang lingkungan tugas. Untuk menentukan lingkungan tugas sendiri menggunakan deskripsi PEAS atau Performance, Environments, Actuator, and Sensor. Nah, di tabel yang ada di sebelah penjelasan, itu ada deskripsi PEAS tentang lingkungan tugas untuk pengemudi taksi otomatis. Untuk performance-nya itu meminimalkan konsumsi bahan bakar dan kehausan, kemudian meminimalkan waktu perjalanan atau biaya, meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan gangguan terhadap pengemudi lain, kemudian ada memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, memaksimalkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada environments-nya, yaitu setiap pengemudi taksi harus berurusan dengan berbagai jalan, mulai dari jalur pedesaan dan gang perkotaan hingga jalan bebas hambatan. Nah, jalanan berisi lalu lintas lainnya seperti pejalan kaki, hewan liar, kerjaan jalan, mobil polisi, gangguan air, dan juga genangan atau berlubang.
Nah, taksi juga harus berinteraksi dengan penumpang, potensial, dan aktual. Kemudian yang ketiga ada actuators, yaitu taksi otomatis termasuk yang tersedia untuk pengemudi manusia, kendali atas mesin melalui pedal gas, dan kontrol atas kemudi dan pengereman. Nah, memerlukan keluaran layar tampilan atau penyentesis suara untuk berbicara kembali dengan penumpang. Yang terakhir ada sensors, yaitu dasar untuk taksi akan menyediakan satu atau lebih kamera video sehingga dapat melihat, kemudian sensor ultrasound untuk mendeteksi jarak ke mobil lain dan rintangan, kemudian untuk menghindari tilang, taksi harus memiliki speedometer, untuk mengendalikan kendaraan dengan baik, terutama tikungan, taksi harus memiliki akselerometer, dan untuk menentukan keadaan mekanis dari kendaraan itu membutuhkan rangkaian sensor mesin, bahan bakar, dan sistem kelistrikan. Nah, banyak pengemudi menyukai mengakses sinyal GPS agar tidak tersesat. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu the structure of agents. Nah, di sini kita ketahui bahwa tugas AI adalah merancang program yang mengimplementasikan fungsi agent, yaitu pemetaan dari persepsi ke tindakan. Program ini akan berjalan pada beberapa jenis perangkat komputasi dengan sensor fisik dan aktuator yang disebut sebagai arsitektur agent. Nah, program agent tidak memiliki pilihan tetapi hanya mengambil persepsi saat ini sebagai inputan karena tidak ada lagi yang tersedia di lingkungan. Nah, struktur dari agent itu ada 4. Yang pertama adalah agent refleks sederhana, yang dimana adalah program agent paling dasar yang mengambil keputusan berdasarkan persepsi saat ini, tanpa mempertimbangkan sejarah persepsi sebelumnya. Agent ini hanya merespon aturan yang telah ditentukan dan cocok untuk lingkungan yang dapat diamati sepenuhnya. Agent vakum merupakan contoh agent refleks sederhana karena keputusan mereka hanya bergantung pada lokasi saat ini dan keberadaan kotoran di tempat tersebut. Untuk interaksi antara lingkungan dan agent dari agent refleks sederhana dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia pada slide. Nah, selanjutnya yaitu agent refleks berbasis model. Agent refleks sederhana memang cocok untuk lingkungan yang stabil, tetapi tidak efektif dalam menghadapi perubahan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan agent refleks berbasis model yang memiliki pengetahuan internal tentang dunia. Dengan menggunakan model tersebut, agent dapat melakukan pelacakan lingkungan dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang sesuai. Agent refleks berbasis model menggabungkan pengetahuan dunia dengan merespon refleks sederhana dalam pengambilan keputusan. Untuk interaksi dari agent refleks berbasis model dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah agent berbasis tujuan. Nah, pengetahuan agent akan keseluruhan keadaan pada lingkungan tidak selalu cukup. Suatu agent tertentu harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agent. Dengan demikian, agent akan bekerja hingga mencapai tujuannya. Pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan agent. Agent refleks berbasis tujuan ini mendapatkan informasi tentang tujuan tersebut. Nah, untuk interaksi antara agent dan lingkungan dari agent berbasis tujuan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang terakhir adalah agent berbasis utilitas. Pencapaian tujuan saja tidak cukup untuk menghasilkan tingkah laku berkualitas tinggi pada agent. Agent refleks berbasis tujuan tidak mempertimbangkan perbedaan keadaan yang baik atau buruk bagi agent. Agent refleks berbasis kegunaan memperhatikan kondisi yang menguntungkan bagi agent sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Namun, dalam beberapa kasus, agent tidak dapat mencapai semua hal sekaligus. Misalnya, agent pengendara taksi harus memilih antara perjalanan yang cepat atau yang aman karena kecepatan tinggi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, untuk interaksinya lagi dari lingkungan dan agent pada agent berbasis utilitas dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, baik. Mungkin sekian aja penjelasan dari saya terkait artificial intelligence untuk introducing-nya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih semuanya.